Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 642B31. Perkenalkan, nama saya Eva Komalasari dengan NIM 64232537. Perkenalkan, nama saya Nabila Fardisa dengan NIM 64232501. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu Project Based Learning Matematika Ekonomi. Mari kita mulai. Di sini ada dalam pertemuan keempat, yaitu barisan dan deret. Bisa dilihat dalam materinya, yaitu ada model pengembangan usaha, model bunga majemuk, serta model pertumbuhan ekonomi. Di sini juga ada rumus dari barisan dan deret. Definisi barisan dan deret. Barisan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu, sedangkan deret adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan bilangan. Di sini ada model pengembangan usaha. Dalam studi kasus 1 ini bisa dilihat dalam soal bahwa pertanyaannya berapa perkembangan penerimaan per tahun dan berapa besar penerimaan pada tahun pertama. Penerimaan pada tahun pertama yaitu sebesar 100 juta, diketahui dari S5 sama dengan 620, S7 sama dengan 880, dan SN-nya sama dengan 360. Di sini kami menggunakan sistem eliminasi dan substitusi. Selanjutnya ada studi kasus kedua, di mana soalnya ditanya berapa jumlah kaca yang dihasilkan pada bulan kelima, berapa buah jumlah genteng yang dihasilkan selama 5 bulan. Di sini A-nya sama dengan 5.000, B-nya 500, dan N-nya 5, sehingga mendapatkan jumlah produksi genteng selama 5 bulan adalah 30.000. Berikutnya ada model bunga majemuk. Dalam studi kasus 1, di sini ditanya bahwa berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan. Jadi jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan sebesar 5.306.040. Diketahui dari P-nya 5 juta, N-nya 3, dan I-nya 2% atau 0,02. Penyelesaian ini didapatkan dari bunga majemuk. Selanjutnya ada studi kasus yang kedua, ditanya setelah 3 bulan berapa modal akhirnya. Dari penyelesaian tersebut, maka modal akhirnya ialah Rp6.367.248. Ini ada model pertumbuhan ekonomi. Dalam studi kasus 1, ditanyakan bahwa hitunglah jumlah penduduk Desa Makmur Sentosa tahun 2025. Jadi, banyaknya jumlah penduduk pada tahun 2025 adalah 946.562.008 jiwa. Diketahui dari PO-nya 690.000 jiwa, R-nya 2,13%, dan N-nya sama dengan 15. Di sini kami menyelesaikannya menggunakan rumus dari model pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu studi kasus yang kedua, hitunglah jumlah penduduk Kota Bulukumba pada tahun 2006 dengan diketahui P1 sama dengan 3 juta, R sama dengan 3% atau 0,03, sehingga R sama dengan 1 ditambah R dapat 1,03. Jadi banyaknya jumlah penduduk pada tahun 2006 adalah 4.673.901. Selanjutnya dalam pertemuan kelima yaitu ada 6 materi, yaitu ada fungsi penerimaan, fungsi penawaran, titik keseimbangan pasar, pajak spesifik, pajak proporsional, dan subsidi. Fungsi linear diartikan sebagai fungsi yang membentuk grafik garis lurus dengan rumus fx sama dengan a ditambah bx dengan b lebih dari 0. A adalah konstanta dan b adalah koefisien, sementara x adalah variabel. Berikutnya dalam materi fungsi linear ada fungsi permintaan. Di sini dalam studi kasus 1 bahwa pada saat harga apel 5.000, yang ditanya ialah bentuklah fungsi permintaannya. Jika dari bentuk fungsi permintaan di atas akan diubah menjadi bentuk P sama dengan F kali Q, maka min
0,2 P sama dengan 2.000 dikurang Q atau P sama dengan min 10.000 ditambah 5 Q. Jadi diperoleh fungsi permintaan QD sama dengan 2.000 dikurang 0,2 P atau P sama dengan min 10.000 ditambah 5 Q. Didapatkan dari hasil penyelesaian berikut memakai fungsi linier. Di sebelah kanan bisa kita lihat juga ada grafik dari fungsi permintaan sendiri bahwa jika harga naik, maka barang pun akan menurun. Selanjutnya ada studi kasus yang kedua. Di sini pada soal ini ditanya tentukanlah fungsi permintaannya. Jadi soal tersebut diperoleh fungsi permintaan Q sama dengan 30 dikurang 1 per 25 P atau P sama dengan min 25 Q ditambah 750. Di sini ada fungsi penawaran. Dalam studi kasus 1, yaitu saat harga melon 3.000, bisa dilihat dalam soalnya, yaitu bahwa pertanyaannya yaitu bentuklah fungsi penawarannya. Gitu. Jadi diperoleh fungsi penawarannya di sini ada QS sama dengan min 200 ditambah 0,1 P atau P sama dengan 2.000 ditambah 10 Q. Di sini diketahui bahwa P1-nya 3.000, Q1-nya 100, P2-nya 4.000, dan Q2-nya 200. Dan di sini kami menyelesaikannya dengan studi kasus fungsi penawaran. Di sebelah kanan ada grafiknya, yaitu jika harga naik, maka barang pun akan naik. Selanjutnya ada studi kasus yang kedua, di mana ditanya fungsi penawarannya adalah diketahui P1 sama dengan 60.000, Q1 sama dengan 5.000, dan P2 sama dengan 80.000, dan Q2 sama dengan 6.000. Jadi fungsi penawarannya adalah 1 per 20 P ditambah 2.000. Selanjutnya ada materi ketiga, titik keseimbangan pasar. Dalam studi kasus 1, bahwa titik keseimbangan pasarnya yaitu PQ adalah 6,70. Didapatkan dari QD min 5P ditambah 100 dan QS sama dengan 20P min 50. Di sini kami menyelesaikannya dengan cara rumus titik keseimbangan atau eliminasi dan substitusi. Selanjutnya ada studi kasus yang kedua, yang ditanyakan PE dan QE. Jadi titik keseimbangan pasarnya ialah PE sama dengan 7 dan QE sama dengan 8 atau E 7,8. Dan diketahui 15 P 15 dikurang Q atau P sama dengan 15 dikurang P, P-nya sama dengan 3 ditambah 0,5 Q, P sama dengan min 6 plus 2P. Di sini juga ada pajak spesifik. Dalam studi kasus 1, bahwa ditanyakan bahwa tentukan keseimbangan pasar jika barang itu 19 per unit barang. Gitu kan. Diketahuinya bahwa P sama dengan min Q2 dikurang 3Q ditambah 108, dan P selanjutnya sama dengan 5Q ditambah 24. Nah, dalam penyelesaian berikut kami menggunakan metode pajak spesifik dan diperoleh bahwa hasil keseimbangan pasarnya E 6,54. Di sini itu kan keseimbangan pasar setelah pajak diperoleh bahwa keseimbangan pasar setelah pajak ET 5,68. Dalam grafik bisa dilihat bahwa P1 ialah 6,54 dan P2-nya 5,68, bahwa dapat disimpulkan bahwa harga naik jika ada pajak spesifik, harga naik dan barang pun akan naik. Selanjutnya ada studi kasus yang kedua, yaitu ditanya berapa harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Diketahui penawaran sebelum pajak P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q, dan penawaran sesudah pajak P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q ditambah 3. Jadi Q sama dengan min 12 ditambah 2P. Jadi sesudah pajaknya PE aksen sama dengan 9 dan QE aksen sama dengan 6. Dilihat dari grafiknya.
Berikutnya ada pajak proporsional dipengaruhi titik keseimbangan pasar. Dalam studi kasus 1 ditanya bahwa keseimbangan pasar sebelum dan setelah pajak. Diketahui bahwa Q sama dengan 15 dikurang P dan Q sama dengan 2P dikurang 6. Di sini kita menggunakan hasil penyelesaian dari titik pajak proporsional. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajak proporsional adalah 8,7, sedangkan setelah pajak, keseimbangan pasar setelah pajak yaitu 6,92 dan 8,08. Bisa dilihat dalam grafik berikut. Yang kedua, ada studi kasus yang kedua, ditanya hitunglah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan tanpa pajak serta dengan pajak. Dengan diketahui penawaran sebelum pajak, P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Penawaran sesudah pajak, P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q ditambah 3. Jadi Q-nya sama dengan min 12 ditambah 2P. Jadi sesudah pajak adalah PE aksen sama dengan 9 dan QE aksen sama dengan 6. Diperoleh dari penyelesaian pajak proporsional. Dilihat grafiknya. Ini grafiknya. Selanjutnya ada subsidi. Dalam studi kasus 1 bahwa diketahui pertanyaannya yaitu tentukan harga dan kuantitas keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi. Diketahui P sama dengan 10 dikurang 0,5 Q, P sama dengan 0,5 Q ditambah 4, dan S sama dengan 2. Penyelesaiannya di sini yaitu menggunakan keseimbangan pasar sebelum subsidi dengan persamaan titik keseimbangannya yaitu 6,7. Lalu keseimbangan pasar setelah subsidi yaitu 8,6. Bisa dilihat dalam grafik berikut bahwa bahwa subsidi pertama yaitu 6,7 dan subsidi kedua yaitu 8,6. Bahwa kesimpulannya jika dipengaruhi oleh subsidi, maka harga tersebut turun. Ya, selanjutnya ada studi kasus yang kedua di mana ditanya berapa harga keseimbangan serta jumlah keseimbangan tanpa dan dengan subsidi. Dengan diketahui penawaran tanpa subsidi P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q, penawaran dengan subsidi P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q dikurang 1,5. Jadi sesudah pajaknya adalah P aksen E sama dengan 6 dan Q aksen E sama dengan 9. Dari penyelesaian subsidi. Ini dia grafiknya. Di sini ada fungsi non-linear. Yang pertama ada fungsi elastisitas, yang kedua ada fungsi biaya marginal, yang ketiga ada penerimaan marginal, yang keempat ada utilitas marginal, yang kelima ada produk marginal, dan yang keenam ada analisa keuntungan maksimum. Fungsi non-linear adalah fungsi yang grafiknya tidak berubah, garis lurus melainkan garis melengkung. Dengan rumus fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah C sama dengan 0. Berikutnya ada fungsi elastisitas. Dalam definisi fungsi elastisitas sendiri ada dua, yaitu permintaan dan penawaran. Permintaan yaitu gambaran tentang sejauh mana permintaan suatu produk merespon perubahan harga. Sedangkan penawaran adalah pengukuran respon penawaran terhadap perubahan harga. Selanjutnya di sini ada studi kasus 1 tentang elastisitas fungsi penawaran. Diketahui bahwa QE sama dengan min 200 ditambah 7P dengan hasil penyelesaian berikut, dan didapatkan bahwa P itu 15, NS 210 dikali 15 dibagi min 200 ditambah 700 sama dengan 2,3. Di sini ada studi kasus yang kedua, di mana ditanya berapakah nilai dari tingkat elastisitas permintaannya. Diketahui delta Q sama dengan 350 kg dikurang 200 kg sama dengan 150 kg. Serta delta P sama dengan 25.000 dikurang 20.000 sama dengan 5.000. Dan P-nya sama dengan 25.000 dan Q-nya sama dengan 200 kg. Jadi berdasarkan hasil
di atas dapat disimpulkan bahwa permintaan buah mangga di pasar bersifat elastis, yaitu E lebih dari 1. Selanjutnya ada fungsi biaya marginal. Definisi fungsi biaya marginal. Biaya marginal merupakan tingkat perubahan dari biaya total karena penambahan suatu unit produksi barang. Dengan rumus MC sama dengan delta TC dibagi delta Q. Berikut ada studi kasus dari berikut. Diketahui bahwa delta TC atau total cost sama dengan 2.500.000 dikurang 1.500.000 sama dengan 1 juta, dan delta Q sama dengan 350 dikurang 150 sama dengan 200. Di sini hasil penyelesaiannya menggunakan rumus dari biaya marginal sendiri, yaitu delta T total cost dibagi delta Q. Sehingga didapatkan biaya marginal UMKM tersebut ialah 5.000. Hal ini berarti total biaya produksi meningkat 5.000 untuk satu kantong keripik tambahan. Selanjutnya ada studi kasus yang kedua, di mana soalnya ditanya berapakah jumlah biaya marginal pada produk meja tersebut. Diketahui delta TC sama dengan 600 juta dikurang 400 juta sama dengan 200 juta. Delta Q sama dengan 2.000 unit dikurang 1.000 unit sama dengan 1.000 unit. Sehingga penyelesaian tersebut didapatkan biaya marginal produksi meja tersebut sebesar 200.000, artinya adalah total biaya meningkat sebesar 200.000 dengan produksi 1 unit meja. Selanjutnya ada penerimaan marginal. Di sini ada definisi penerimaan marginal. Penerimaan marginal sendiri merupakan pendapatan yang didapatkan dari penjualan 1 unit tambahan atas barang maupun jasa. Rumus penerimaan marginal sendiri ada MR sama dengan delta TR dibagi delta Q. Di sini ada studi kasus 1, yaitu ditanyakan bahwa perusahaan memutuskan untuk meningkatkan produksi dan menjual satu pasang sepatu tambahan. Dilihat dari penyelesaian berikut, diketahui bahwa delta TR sama dengan 50 perak dan delta Q sama dengan 1. Jadi, marginal revenue atau MR dari menjual satu pasang sepatu tambahan adalah 50 perak. Ini berarti perusahaan akan mendapatkan pendapatan tambahan sebesar 50 perak dari penjualan 1 unit tambahan. Selanjutnya ada studi kasus yang kedua. Jadi perusahaan memutuskan untuk meningkatkan produksi dan menjual satu pasang sendal tambahan, yang dimana diketahui delta TR sama dengan 35 perak dikali 1 sama dengan 35 perak, serta delta Q sama dengan 1. Jadi marginal revenue atau MR dari menjual satu pasang sepatu tambahan adalah 35 perak. Ini berarti perusahaan akan mendapatkan pendapatan tambahan sebesar 35 perak dari penjualan 1 unit tambahan. Selanjutnya ada utilitas marginal. Definisi utilitas marginal adalah penambahan nilai guna akibat tambahan satuan unit barang yang dikonsumsi per satuan waktu. Dengan rumus MUX dibagi MUY sama dengan PX dibagi PY. Berikut studi kasus satunya, yaitu ditanya berapa utilitas marginal jika barang yang diproduksi ditambah dari 2 unit menjadi 3 unit. Jadi titik ekstrim fungsi utilitas total berada pada koordinat 1,5 dan 11,25. Pada saat konsumen mengonsumsi 2 unit barang utilitas tambahan sudah menurun dan akan semakin menurun jika ditambah 1 unit lagi. Sehingga konsumen harus mengurangi 31 konsumsi terhadap produk tersebut untuk meningkatkan kembali utilitas tambahannya. Diketahui bisa dilihat dari penyelesaian berikut bahwa diketahui U sama dengan 15 Q dikurang 5 Q pangkat 2 dan MU-nya diketahui U aksen sama dengan 15 dikurang 10 Q. U maksimum jika MU 0 lalu 0 sama dengan 15 dikurang 10 Q sama dengan 1,5. Selanjutnya ada studi kasus yang kedua, di mana ditanya berapa jumlah barang X dan Y yang harus dibeli agar utilitasnya maksimum. Di sini diketahui
MUX sama dengan DU dibagi DX sama dengan 2 ditambah 3Y. Dan MUY sama dengan DU dibagi DY sama dengan 3X ditambah 4. Sehingga persamaan penyelesaian tersebut disubstitusikan menjadi 30X dikurang 24Y sama dengan 240 dikurang min 30X ditambah 24Y sama dengan 24 sehingga 60X sama dengan 216. X sama dengan 3,6. Diperoleh Y sama dengan 5,5. Jadi jumlah barang X dan Y dalam kondisi kepuasan konsumen maksimum X sama dengan 3,6 dan Y sama dengan 5. Baik, ada produk marginal. Sini definisi dari produk marginal sendiri ialah tambahan jumlah barang yang diakibatkan oleh tambahan satu unit input atau tenaga kerja yang digunakan. Rumusnya ialah MP atau marginal produk sama dengan delta total produk dibagi delta L. Di sini ada studi kasus 1 bahwa ditanya produk marginal tenaga kerja dapat dihitung sebagai berikut. Diketahui total produk 2 sama dengan 1.200.000, TP 1 sama dengan 1 juta, dan delta TP sama dengan 1.200.000 dikurang 1 juta sama dengan 200. Sedangkan L2 sama dengan 1.500, L1 sama dengan 1.000, dan delta L didapatkan 500. Penyelesaiannya bisa dilihat sendiri. Jadi produk marginal tenaga kerja adalah 400. Selanjutnya ada studi kasus yang kedua. Dengan ditanya hitunglah marginal produk dan produk rata-rata sebelum dan setelah penambahan tenaga kerja. Dengan diketahui L1 sama dengan 7, L2 sama dengan 8, delta L sama dengan 8 dikurang 7 sama dengan 1, dan TP1 sama dengan 48, TP2 sama dengan 50, serta delta TP sama dengan 50 dikurang 48 sama dengan 2. Dilihat dari penyelesaiannya, jadi marginal produk setelah penambahan satu tenaga kerja adalah 2. Di sini ada definisi analisis keuntungan maksimum, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kombinasi produk atau layanan yang menghasilkan keuntungan terbesar dengan biaya produk yang lebih efisien bagi suatu bisnis. Dengan rumus P sama dengan TR dikurang TC. Selanjutnya ada studi kasus 1. Ditanya tentukan analisa keuntungan maksimumnya. Diketahui P sama dengan TR dikurang TC sama dengan min Q3 ditambah 57 Q2 dikurang 315 Q dikurang 2000. Bisa dilihat dari penyelesaian berikut bahwa didapatkan keuntungan produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum adalah Q sama dengan 35 unit, keuntungan maksimumnya P sama dengan 13.925. Selanjutnya ada studi kasus yang kedua. Ditanya tentukan jumlah output yang harus diproduksi agar produsen memperoleh keuntungan maksimum. Dengan diketahui TR sama dengan 20 Q, dikurang 5 Q pangkat 2, TC sama dengan 40, ditambah 20 Q. Dan MR sama dengan TR aksen sama dengan 200 dikurang 10 Q. Serta MC sama dengan TC aksen sama dengan 20. Dilihat dari penyelesaiannya, maka akan diperoleh Q sama dengan 18. Turunan kedua, P aksen dibagi min 10 karena turunan kedua kurang dari 0 yaitu min 10 kurang dari 0. Maka keuntungan maksimum tercapai bila Q sama dengan 18. Sekian dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.